Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam wangi dari petani nilam Banggai. Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya petani nilam Banggai. Salam wangi dari seluruh ya petani nilam yang ada di Indonesia, yang ada di Palu, yang ada di Parigi, yang ada di Bulan, yang ada di Tentena, di Luhuk Selatan, terkhusus di semua di Kabupaten Banggai. Oke, di sini saya mungkin hanya akan berbagi pengalaman atau sharing ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya, yaitu mengenai pembibitan atau penyemaian bibit nilam sendiri yang akan kita tanam. Dan nanti saya akan lanjut ke bagaimana cara mengolah atau membentuk tanah sedemikian rupa supaya ya insya Allah mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Dan di sini saya akan menggunakan dua metode, yaitu cara ditutup ya, ditutup pakai penutup, dengan metode yang seperti dulu saya pakai, yaitu dengan cara penyemaian terlebih dahulu. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 minggu ya puasa. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menjalankan puasanya itu tidak terganggu dan tetap semangat, walaupun di sini alhamdulillah cuaca cukup panas ya. Untuk kita mau menanam nilam atau merawat nilam itu cukup panas, tapi semangat ya, tetap semangat. Nah, di sini ini pupuk, teman-teman mungkin sudah pada tahu, banyak yang tahu, yaitu pupuk Pak Eko ya, teman-teman sudah tahu ya, Pak Eko. Nah, karena ini sesuai janji saya dulu teman-teman ya, saya mau coba Eko ini di satu lahan yang memang saya khususkan untuk Pak Eko ini sendiri. Karena apa? Yaitu saya mau buktikan, saya pengen bukan hanya cerita atau testimoni atau bagaimana ya. Saya mau buktikan sendiri hasilnya dari Pak Eko ini sendiri nantinya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share ya, bagikan ke teman-teman, ke semua keluarga yang mungkin bisa jadi sebagai bahan referensi ya untuk cara menanam nilam atau merawat nilam ya, intinya seputaran tanaman nilam. Nah, di sini teman-teman alhamdulillah dari video awal sampai saya buat video ini, alhamdulillah saya sudah panen ya. Dan ini sementara panen dengan mungkin ya alhamdulillah masih ada hasil, karena yang kemarin itu sempat dibahas ya, ada beberapa video itu yang sempat kita bahas mengenai penyakit fusarium atau fusarium itu ya, intinya jamur bakteri layu mati pada nilam itu sendiri. Nah, itu karena di tanaman nilam saya sendiri ini banyak teman-teman ya yang terserang penyakit, hampir mungkin sekitar 40% ya, 40% itu terserang penyakit itu. Jadi ya alhamdulillah masih bisa panen. Dengan mungkin teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya itu, sebelum saya panen itu ya seperti itu. Mungkin menurut saya sudah bagus, tapi ya itu tidak tidak memandang usia atau kesuburan ataupun bagaimana itu pertumbuhannya nilam itu sendiri. Tapi kalau sudah terserang sama penyakit layu itu, insya Allah 99% pasti mati. Walaupun tidak mati, hasilnya itu kurang maksimal, yaitu cepat kuning ya, cepat kuning. Nanti kita akan lihat panennya seperti apa, dan saya juga akan berbagi tips dan trik cara panen nilam ala petani nilam Banggai, khususnya
saya sendiri teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan coba cek langsung ya ke lokasi hasil dari panen saya sendiri. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, ini salah satu hasilnya ya. Ada sekitar 3 ikat. Oke teman-teman ya, ini saya sisakan sekitar 2 batang. Ini sudah tumbuh ruas. Ini kalau kita hajar sampai di sini akan cepat akan lama nanti pertumbuhannya. Karena secara teori atau secara kita bisa lihat itu setiap dia ruas itu akan keluar tunas. Ya. Setiap ruas akan keluar tunas. Jadi usahakan, kalau menurut saya pribadi, usahakan sisakan setiap manen itu kita ambil paling tidak itu 1 ruas. Kita sisakan 1 ruas ya, untuk dia bertunas bertunas kembali dan supaya lebih cepat. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Ini nanti kita akan coba ikat. Hasil nilam yang sudah dipanen ini dengan digabungkan dengan yang sudah dipanen di sana itu, kira-kira kita akan dapat berapa dengan estimasi yang sudah saya sampaikan tadi, sekitar mungkin 15 kiloan 1 ikat dengan kapasitas dandang itu sekitar 3,5 kintal ya, atau 350 kilo. Oke, kita sambung videonya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kita dapat berapa kilo minyak ya. Dan ini nanti akan saya kasih tahu teman-teman juga, ini selama saya tanam sampai panen ini habis biaya berapa. Bukan biaya untuk ya, tapi biaya pupuk ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin ini yang belum sempat kita bahas, yaitu kincir pengairan, itu tetap akan kita bahas nantinya ke depan. Tapi saya akan coba bahas nanti ini mengenai pupuk. Berapa sih pupuk yang saya habiskan dari tanaman nilam ini ya, untuk area yang mungkin sekitar, kalau dari semua itu ke sana sekitar 1/4 itu ya, masih 1/4, dan kita akan sambung di bagian sana. Oke, itu sudah siap tanam. Ini juga sudah saya ambil bibitnya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang sementara tanam nilam. Tetap semangat Mas Bro, dengan harga minyak sekarang yang sudah mulai membaik dan terus naik ya, tetap semangat. Salam wangi dari petani nilam Banggai.